Halo semuanya, kenalin nama gue Fioriza, gue dari Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNJ. Di sini gue bakal membahas salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals, yaitu mengenai pendidikan bermutu. Nah, nanti tujuan ini bakal gue kaitkan dengan konteksnya yang ada di lapangan atau di Indonesia, di negara kita ini. Nah, tapi nih pertama-tama gue bakal jelasin dulu mungkin kali ya secara singkat tentang apa itu Sustainable Development Goals. Nah, Sustainable Development Goals merupakan agenda yang dicanangkan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan melibatkan berbagai negara di dunia nih teman-teman. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Agenda ini dibuat untuk melaksanakan pembangunan global. Sustainable Development Goals sendiri lebih sering dikenal dengan sebutan SDGs. Nah, apa aja sih 17 tujuan dari SDGs itu? Di sini yang pertama ada menghapus kemiskinan, kemudian yang kedua ada mengakhiri kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, hingga yang terakhir itu ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Kalau dilihat ya secara umum nih, SDGs merupakan agenda yang berisi berbagai tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan juga melindungi lingkungan. Nah, dari ke-17 tujuan tadi nih, mereka itu punya targetnya masing-masing. Dengan total seluruh target yang ada di SDGs sekitar 169 target. Nah, agenda SDGs memiliki jangka waktu selama 15 tahun dan SDGs ini udah berlaku sejak 2016 nih. Maka dari itu sampai sekarang masih berjalan dan akan terus berjalan hingga tahun 2030. Nah, oke, kalau gitu mungkin cukup segitu kali ya penjelasan singkat gue mengenai SDGs. Sekarang kita bakal lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di awal tadi gue udah bilang kalau gue di sini mau bahas salah satu tujuan dari SDGs, yaitu tentang pendidikan bermutu. Seperti yang kita tahu, pendidikan itu kan merupakan fondasi utama ya untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni. Karena dengan sumber daya manusia yang baik, nantinya pembangunan dan pertumbuhan suatu negara dapat berjalan secara optimal seperti itu. Nah, sebagai negara hukum, pendidikan di Indonesia itu diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang tahun 1945, setiap warga negara Indonesia ini dijamin haknya termasuk dalam memperoleh pendidikan seperti yang ada pada pasal 28C ayat 1, pasal 28 ayat 1 dan juga pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai bentuk keikutsertaan Indonesia dalam agenda SDGs, tentu saat ini Indonesia masih terus melakukan pembangunan di berbagai bidang, termasuk salah satunya itu dia bidang pendidikan. Pada tujuan SDGs nomor 4, yaitu mengenai pendidikan bermutu, terdapat 7 target yang ingin dicapai. Kali ini gua tertarik untuk mengupas target nomor 1 nih teman-teman, dan mengkaitkannya dengan keadaan kontekstual di Indonesia. Jadi untuk nomor 1, tadi itu targetnya adalah pada tahun 2030 setiap anak perempuan dan laki-laki dapat menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif. Pertanyaannya, apakah hal tersebut dapat terrealisasikan di tahun 2030 atau bahkan cenderung sulit terrealisasikan di tahun 2030? Nah, kalau gitu langsung kita mulai pembahasannya. Nah, next, kalau gue mau mengawali sih mungkin dari sejarah gitu ya. Kalau sejarah pembangunan pendidikan di Indonesia sendiri sih sebenarnya udah berjalan cukup panjang. Skip. Nah, setelah program wajib belajar 9 tahun, kan dulu tuh programnya masih wajib belajar 9 tahun ya teman-teman. Nah, Indonesia itu akhirnya dapat melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Program ini dibuat dalam mewujudkan Indonesia Pintar dan mulai diberlakukan pada bulan Juni tahun 2015. Wajib belajar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sidiknas adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, meskipun sekarang ini udah ada program wajib belajar 12 tahun ya teman-teman, tapi tahu nggak sih, ternyata saat ini masih terdapat masyarakat Indonesia yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah atas loh, atau SMA. Kalau
peraturannya udah jelas, wajib belajar 12 tahun kayak gitu. Nah, kalau gue lihat berdasarkan publikasi dari Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat angka partisipasi sekolah atau APS tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Indonesia untuk jenjang SMA ini hanya berada pada sekitaran angka 70%. Berbeda dengan APS di jenjang SD yang mencapai 99%, jadi udah hampir semua orang ya. Dan anak SMP yang mencapai angka 95%. Nah, itu berarti masih banyak masyarakat Indonesia yang harus putus sekolah dan hanya memiliki ijazah SMP. Kalau berdasarkan daerah tempat tinggalnya, di tahun 2020, mayoritas anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA ini berasal dari wilayah pedesaan. Sementara itu, untuk angka anak tidak sekolah yang menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di tahun 2019 sampai 2020 memiliki perbandingan yang tipis antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi aspek gender nih berarti udah mulai teratasi. Tapi nih untuk ketuntasannya, nah ini yang masih jadi PR loh teman-teman. Ini berarti masih ada kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia seperti itu. Apalagi di tahun 2019 akhir ya, seperti yang udah kita tahu nih, pandemi yang melanda dunia dan juga termasuk Indonesia ikut membawa pengaruh terhadap kestabilan pembangunan negara hingga bidang pendidikan. Perubahan ini istilahnya membuat efek domino ke aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat lainnya. Berdasarkan sensus dari UNICEF, banyak anak di Indonesia yang akhirnya harus putus sekolah sebagai salah satu dampak buruk dari pandemi loh. Dari sensus tersebut, tercatat ada 1.234 dari 122.235 anak usia 7-18 tahun yang mengalami putus sekolah selama pandemi COVID-19. Dan sebanyak 70% alasannya adalah karena faktor ekonomi. Nah, di masa pandemi, perekonomian tuh memang jadi salah satu aspek yang cukup terguncang, yang mengakibatkan banyak orang tua ya yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa sektor pekerjaan Indonesia masih didominasi oleh para pekerja sektor informal, yaitu sebanyak 56%, dan rata-rata jenjang pendidikannya merupakan lulusan SD dan juga SMP. Pekerjaan sektor informal ini memang rawan ya akan ancaman perubahan kayak gitu. Apalagi misalnya kan kalau pekerja sektor informal ini mereka nggak tentu gitu ya, dan pembatasan sosial ini membuat beberapa tempat-tempat harus ditutup seperti itu. Nah, akhirnya mereka kan kehilangan bisa jadi tidak hanya mengurangi pendapatan mereka, tapi bahkan membuat mereka kehilangan mata pencahariannya seperti itu. Tetapi bukan berarti sektor formal juga luput gitu kan. Ada pula dari para pekerja sektor ini yang harus menghadapi PHK di masa pandemi. Akibatnya orang tua tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Ada pula kasus nih ya teman-teman, dimana akhirnya mau nggak mau si anak itu ya, karena misalnya belajar di rumah, tapi akhirnya dia malah harus ikut membantu orang tuanya mencari nafkah kayak gitu. Nah, oke, next. Nah, di masa pandemi ini kegiatan pembelajaran para peserta didik harus bermigrasi nih dari tatap muka menjadi tatap maya, jadi menggunakan media daring nih teman-teman. Nah, perubahan ini membuat seluruh masyarakat Indonesia mau gak mau harus beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru. Nah, di dunia pendidikan, Indonesia itu harus mengalami berbagai kendala, sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran jarak jauh yang optimal. Kalau mungkin ya, keluhan paling umum itu biasanya tentang keterbatasan perangkat elektronik, keterbatasan sinyal internet, dan juga paket data. Nah, terutama nih kan kalau wilayah-wilayah masyarakat 3T nih, atau mungkin masyarakat kelas menengah ke bawah nih, mereka benar-benar merasakan bagaimana kesulitannya untuk mengakses pendidikan di masa pandemi. Kesulitan ini tidak hanya dihadapi oleh para peserta didik, tapi juga termasuk para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Nah, next, melalui program wajib belajar 12 tahun, sebenarnya diharapkan masyarakat Indonesia dapat memperoleh haknya sebagai warga negara untuk
memperoleh pendidikan kayak gitu. Nah, hal ini tentu harus didukung oleh aspek-aspek lain seperti kebijakan pemerintah mengenai pendidikan, kemudian juga manajemen pendidikan di tingkat sekolah, hingga antusiasme masyarakat tentang pentingnya mengenyam pendidikan. Nah, saat ini pemerintah sedang berusaha untuk merampungkan revisi Undang-Undang Sidiknas untuk disesuaikan dengan isi peta Jalan Pendidikan atau PJP Indonesia 2020-2035. Revisi ini dilakukan agar berbagai peraturan yang berkaitan dengan pendidikan tidak tumpang tindih. Karena dilansir dari medcom.id, pada Undang-Undang Sidiknas ini masih terdapat beberapa perbedaan dengan PJP nih, yang salah satunya mengenai peraturan wajib belajar 12 tahun. Nah, nantinya Undang-Undang Sidiknas ini dengan PJP akan direlevansikan untuk membentuk visi Indonesia, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Nah, balik lagi tadi ke awal gitu ya teman-teman, pendidikan sebagai fondasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan kaya akan keberagaman dan juga perbedaan budaya. Kemudian di zaman seperti sekarang ya, tentu kita sudah nggak asing dengan yang namanya globalisasi. Tentu nih, pemerataan pembangunan di bidang pendidikan menjadi tantangan yang besar di era ini, apalagi di keadaan pandemi seperti sekarang. Nah, setiap anggota masyarakat Indonesia merupakan individu yang menjadi harapan untuk nasib masa depan bangsa kita. Nah, melalui pendidikan, masyarakat dapat mengeksplorasi potensi yang ada dalam diri mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas dirinya. Nah, dengan kualitas sumber daya manusia yang baik gitu ya, meningkat, tentu cita-cita pembangunan negara juga akan sangat terbantu nantinya. Nah, sayangnya saat ini Indonesia masih harus memerangi berbagai rintangan dalam pembangunan di bidang pendidikan. Dan sekarang nih kita punya sisa waktu 8 tahun untuk sampai ke tahun 2030. Masih ada banyak tantangan di masa depan bagi pendidikan Indonesia. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan pendidikan bermutu, tentu kita akan tetap mengalami berbagai kesulitan, harus menghadapi berbagai kesulitan, karena yang namanya konflik itu pasti akan terus terjadi kayak gitu loh. Tapi dengan adanya konflik juga kita bisa sadar untuk bangkit, untuk menggali potensi diri kita gitu, untuk menggali potensi pendidikan Indonesia ini kayak gitu. Misalnya kayak kemarin nih COVID, akhirnya pendidikan Indonesia udah mulai semakin melek sama yang namanya digitalisasi. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, jadi kita harus tetap optimis untuk membawa perubahan dan perkembangan demi keberlanjutan dunia pendidikan. Cara paling sederhana nih ya kalau buat teman-teman adalah dengan menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan di dalam diri kita dan menyebarkannya ke orang-orang terdekat di sekitar kita, supaya nanti antusiasme masyarakat akan pendidikan juga semakin tinggi. Kemudian bidang pendidikan akan semakin dihargai dan juga dimaknai oleh masyarakat, serta kualitas pendidikan yang baik akan semakin meningkat. Nah, kayak gitu teman-teman pembahasan gue mengenai poin SDGs nomor 4, yaitu mengenai pendidikan bermutu. Semoga pembahasan gue kali ini bermanfaat ya buat kalian semua, dan gue mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kalau gitu terima kasih, salam dari gue, sampai jumpa.